Materi yang pertama yaitu resensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangun karakter bangsa. Adapun submateri yang pertama yaitu pengertian identitas. Menurut etimologis, identitas berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu identitas, yang berasal dari kata identity, yang berarti ciri-ciri, tanda, jati diri yang melekat pada suatu orang yang menjadikan pembeda dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu nasional, yang merujuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri kesamaan baik fisik, budaya, agama, baik pun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, identitas nasional adalah sebuah ciri-ciri yang dimiliki bangsa secara filosofis, membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Dengan memahami identitas bangsa, diharapkan akan memahami jati diri bangsa, sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Identitas nasional menunjukkan karakteristik yang unik suatu kelompok nasional yang membedakan dari karakteristik kelompok nasional yang lainnya. Submateri kedua yaitu alasan diperlukannya identitas nasional Indonesia. Pertama, sebagai pemersatu bangsa, yakni artinya merupakan salah satu tujuan dari adanya identitas nasional, suatu negara yang dapat disimbolkan sebagai alat yang nantinya akan menjadi pemersatu bangsa tersebut. Kedua, sebagai pembeda yang berarti, tentunya sebuah identitas akan menjadi alat pembeda yang akan membedakan sebuah negara dengan negara lain secara spesifik dan terkhusus. Ketiga, landasan sebuah negara, yang artinya identitas nasional juga sebagai panduan sebuah pemersatu dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan dan berkembang dengan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut. Terakhir, sebuah identitas yang menjadi hal menonjol antar satu negara dengan negara lain, dan tentunya ini akan menjadi hal penentu bagi ciri khas dan identitas sebuah negara dengan mengungkapkan identitas nasional negara tersebut. Selanjutnya, submateri ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Yang A, secara historis, identitas negara Indonesia ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Namun, dampaknya telah meluas sampai ke kebudayaan Sunda, Madura, dan Bali. Kongres Bahasa Sunda diselenggarakan di Bandung pada tahun 1924. Secara historis, pengalaman kongres telah banyak memberikan menginspirasi dan mengkristal akan kesadaran bangsa yang diwujudkan dengan semakin banyaknya dibangun organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Baik, selanjutnya secara sosiologis. Identitas nasional telah terbentuk dalam proses komunikasi, interaksi, dan persinggungan budaya secara ilmiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka, maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Dalam kegiatan tersebut, terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, dan antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatu, berafiliasi, dan memperkokoh NKRI. Yang C, secara politis, identitas nasional ini sudah diatur dalam peraturan perundangan, baik dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 4 identitas pertama meliputi bahasa, bendera, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang sudah diatur dalam peraturan perundangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Adapun sub selanjutnya yaitu argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional negara Indonesia. Tentang mengembangkan identitas nasional
Indonesia adalah ruang publik sebagai tempat kita hidup bersama. Submateri selanjutnya yaitu tentang esensi dan urgensi identitas nasional. Identitas sangat penting bagi Indonesia karena yang pertama, untuk membuat bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional untuk negara bangsa sangat penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang ketiga, identitas nasional penting untuk otoritas negara dan bangsa Indonesia. Dengan mengetahui identitas masing-masing, rasa saling menghormati, saling pengertian akan berkembang, tidak ada gratifikasi antar negara. Adapun submateri selanjutnya yaitu rangkuman tentang identitas nasional. Faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional ada dua. Yang pertama, faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Dan faktor yang kedua yaitu faktor subjektif yang meliputi historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Baik, sekian penjelasan materi yang pertama dari saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada materi yang kedua. Pada materi yang kedua ini, saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Nah, apa itu integrasi nasional? Perlu diketahui, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate yang artinya menyatupadukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Sedangkan dalam garis besar bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Dan secara politis, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Di Indonesia, proses penyatuan nasional dilakukan melalui kepemimpinan rakyat atas dasar pilihan rakyat. Contohnya, seperti adanya keberagaman budaya, suku, ras, agama di tengah masyarakat. Meski banyak perbedaan, berbagai etnis yang tinggal di suatu pulau saling berbaur dan menghormati perbedaan. Baiklah, cukup sekian penjelasan pada materi yang kedua ini. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada materi yang ketiga. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu konstitusi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang meliputi 3 subinti. Yang pertama, A. Sebagai sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi, yang dimana faktanya konstitusi berbeda dari undang-undang dasar karena masalah pandangan masyarakat tentang konstitusi di negara-negara modern, sehingga pemahaman konstitusi kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Secara umum, ada 2 konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Dan hampir semua negara menggunakan konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada. Selanjutnya, yang kedua, B. Argumen tentang dinamika dan tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni di mana ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Undang-Undang 1945 mulai berlaku hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya, yang mana pada saat itu Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Dan isu yang terakhir pada materi ketiga ini yaitu C. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
materi ini, yaitu konstitusi adalah implementasi dari aturan hukum, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, dan ada 3 pandangan peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, mengasumsikan bahwa setiap negara memiliki konstitusi, tidak boleh dilihat sebagai segalanya. Kedua, berasumsi bahwa konstitusi tidak lebih dari aturan dasar negara dalam penyelenggaraan negara. Yang terpenting bagi negara adalah penyelenggaraan yang jujur, berwibawa, dan taat hukum. Dan yang ketiga, berasumsi bahwa konstitusi tidak terlalu berperan dalam kehidupan berwarga negara. Baiklah, sekian penjelasan pada materi ketiga. Selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat. Pada materi keempat ini, saya akan membahas tentang harmoni kewajiban hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Yang pertama yaitu pengertian hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negaranya. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Begitu pula sebaliknya, negara tersebut pasti memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Yang selanjutnya yaitu alasan perlunya harmoni kewajiban hak warga negara dan negara. Bahkan, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk memiliki hidup layak. Tetapi, pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Dan yang ketiga yaitu sebagai sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Sebagai sumber historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat, dan seiring perkembangan zaman yang menjadi batu loncatan dalam perkembangan, pemantapan, dan pendewasaan kajian ilmu tentang sistem demokrasi dan hak asasi manusia. Adapun sumber sosiologi, yaitu sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat, yang saat ini adalah munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar agama, antar kelas sosial, antar kampung, dan lain-lainnya. Dan sebagai sumber politik, menjamin kemerdekaan Indonesia dengan seluruh alat dan kelengkapan negara Indonesia dalam UUD 1945 sendiri telah mengalami banyak perubahan. Bisa dilihat dari proses amandemen yang sudah 4 kali dilaksanakan. Negara Indonesia memiliki kedaulatan rakyat yang kekuasaannya tertinggi dipegang oleh rakyat. Semuanya berkebijakan dan berasal serta bermuara dari rakyat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negaranya. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, di mana warga negara memiliki hak dan kewajiban atas negara. Begitu pula sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia, sepertinya yang telah tertuang dalam Undang-Undang NKRI 1945. Jadi, dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak, maupun harmoni antara hak dan kewajiban. Nah, itulah penjelasan dari materi yang keempat. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang kelima.
untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan dan dibiarkan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat dilakukan oleh pihak lainnya yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban adalah bentuk suatu hubungan antar warga negara dengan negaranya. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwasanya warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Begitu pula sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban atas warga negaranya. Sebagaimana yang telah ditetapkan UUD 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan lain sebagainya. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum pada pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Jadi, yang pertama, jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD NIRP 1945, namun secara filosofi tetap memiliki pandangan tentang bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi dengan kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak maupun harmoni antara hak dan kewajiban. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara mengalami dinamika terbukti dengan adanya perubahan-perubahan dalam rumusan-rumusan UUD 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Dan yang ketiga, jaminan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya berdampak pada pemenuhan keseimbangan yang selaras antara hak kewajiban warga negara dan negara. Adapun contoh praktik kewarganegaraan yang pertama yaitu berperilaku toleran dengan tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, berteman dengan teman yang berbeda suku bangsa. Yang keempat, ikut upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, melaksanakan kewajiban dengan membayar pajak. Baiklah, sekian pembahasan materi pada kali ini. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan materi yang selanjutnya, yaitu materi ke-6. Baiklah, pada materi yang ke-6 kali ini, saya akan membahas tentang demokrasi Pancasila. Secara terminologi, demokrasi dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintah, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip yang menyertainya. Konsep demokrasi menurut Abraham
pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Budiarjo, di dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik Demokrasi, yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang, serta sifat dan ciri-cirinya terdapat di berbagai tafsiran dan pendapat. Adapun demokrasi Pancasila terbagi dalam dua tipe. Yang pertama yaitu demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, demokrasi Pancasila dalam arti sempit, yaitu kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yaitu pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern, yang artinya perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa, terlebih sesudah Perang Dunia Kedua. Demokrasi diyakini dan sudah diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Nah, jadi kesimpulannya, demokrasi merupakan suatu pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem demokrasi dianggap penting dan dapat diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan untuk bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Setiap negara memiliki ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasinya. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi pada kali ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menegakkan hukum yang berkeadilan.
yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen dalam menegakkan hukum. Selanjutnya, esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum ketertiban dan kepastian hukum masyarakat sehingga masyarakat perlindungan dan kewajibannya. Sekian dulu ya pembahasan materi kali ini. Selanjutnya kita akan membahas wawasan Nusantara. Persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sub yang kedua yaitu alasan diperlukannya wawasan Nusantara, yaitu yang menurut pengertiannya sebagai landasan berpikir rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, jika tidak ada wawasan Nusantara, maka seseorang akan sulit untuk berperilaku sesuai dasar-dasar luhur bangsa Indonesia. Ini tujuannya meski berbeda hal keyakinan dalam agama dan keyakinan, namun jiwa tetap dalam kesatuan Indonesia. Selanjutnya, submateri yang ketiga, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik wawasan Nusantara. Yang pertama, sebagai sumber historis, yakni yang mana wawasan Nusantara berasal dari Perdana Menteri Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Yang mana isi pokok deklarasi ini ialah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, namun sebagai penghubung pulau. Selanjutnya yang kedua yaitu sebagai sumber sosiologis. Berdasarkan sejarah, sejak perubahan otonomi yang berhentikan mengajukan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang tidak terpisah. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia, keadaan sosiologis masyarakat Indonesia, dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa Indonesia telah melatar belakangi berdirinya dan tekad-tekad orang-orang di wilayah Nusantara untuk bersatu dalam nasionalis, satu kebangsaan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu sebagai sumber politik, yang mana
Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan kerukunan budaya diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin terpecah belah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa, diperlukan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Nah, baiklah, itu dia pembahasan materi kita pada kali ini. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan materi yang berikutnya, yaitu tentang dinamika, tantangan wawasan Nusantara, serta esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang dinamika, tantangan wawasan Nusantara, dan serta esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Langsung saja pada submateri yang pertama, yaitu dinamika, tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya dan bentuk geografinya berdasarkan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Submateri yang kedua yaitu adapun unsur-unsur yang terdapat dalam wawasan Nusantara yang terdiri atas yang pertama yaitu wadah, yang artinya wujud wilayah, batas ruang lingkup, dan wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Yang kedua, tata inti organisasi bagi Indonesia. Tata inti organisasi negara berdasarkan UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintah, dan sistem perwakilan. Dan yang terakhir, tata kelengkapan organisasi. Wujud dari tata kelengkapan organisasi ini adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang termasuk partai politik, golongan, organisasi masyarakat, dan seluruh aparat negara yang dapat mewujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan secara ideal berdasarkan filsafat Pancasila. Submateri yang ketiga yaitu esensi wawasan Nusantara, yaitu kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia dan persatuan bangsa yang terdapat di dalamnya akan kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan. Wawasan Nusantara merupakan nilai ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Materi yang terakhir yaitu wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara sangat penting sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan, juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam satu tujuan nasional yang dan terkait
Studi kedua yaitu konsep bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional Indonesia, yang mana selain sebagai kewajiban dasar manusia dan juga sebagai penghormatan terhadap warga negara yang melaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian membela bangsa dan negara. Bela negara dapat dibedakan secara
Baiklah, sampailah kita pada penghujung materi, yaitu materi yang terakhir yang memiliki judul yang sama dengan materi sebelumnya, yaitu Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Nah, di sini kita akan membahas submateri yang sama, tetapi dengan pendapat atau pengertian yang berbeda. Yakni, submateri yang pertama, yaitu dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Seperti halnya kehidupan individual yang harus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi berbagai tantangan, ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi suatu wilayah tanah akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Kondisi gambaran tanah bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah. Selanjutnya, adapun submateri yang kedua, yaitu urgensi ketahanan nasional. Yang pertama yaitu ketahanan nasional. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti kuat, tabah, dapat menguasai diri sendiri, dan tidak kenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan kehidupannya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Selanjutnya yaitu wajah ketahanan nasional. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau yang disebut juga sebagai wajah ketahanan nasional. Yakni yang pertama yaitu ketahanan nasional sebagai komposisi, yakni konsep khusus bangsa Indonesia sebagai pedoman pengatur penyelenggaraan bernegara dan berlandaskan pada sejarah Astagatra. Yang kedua yaitu ketahanan nasional sebagai kondisi yang artinya kondisi dimensi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Dan yang ketiga yaitu ketahanan nasional sebagai metode atau strategi yang artinya cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari kebangsaan pendekatan Astagatra yang sifatnya integral komprehensif. Selanjutnya yaitu dimensi dan ketahanan nasional yang berlapis. Artinya, ketahanan nasional dengan kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tidak dapat terwujud jika dimulai dari ketahanan lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional bermulai dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan negara, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Yang kedua, yaitu bela negara dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional. Yang pertama yaitu kegiatan pembelaan negara, merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan negara. Yang kedua, bela negara mencakup bela negara fisik dan bela negara non-fisik, yang mana bela negara fisik seperti angkatan militer, sedangkan yang non-fisik yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, jadi kesimpulannya pada materi yang terakhir ini yaitu pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi 3, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, selanjutnya ketahanan nasional sebagai kondisi, dan yang terakhir ketahanan nasional sebagai metode atau strategi.
Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis, dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan berpuncak pada ketahanan nasional. Wah, nggak kerasa kita sudah selesai pada pembahasan materi yang terakhir. Terima kasih telah mengikuti materi dari awal sampai akhir. Saya Yolanda Dwi Rahma, pamit undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.